warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi teori kewirausahaan pada mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Tuti Sriwedari, SE MSI AKCA. Boleh di next? Dari materi teori kewirausahaan terdapat beberapa subbab, yaitu konsep kewirausahaan, perkembangan tahapan, teori kewirausahaan dari berbagai perspektif, ciri-ciri kewirausahaan, dan tujuan kewirausahaan. Boleh di next? Kelompok 1 terdiri dari 3 anggota yang meliputi saya sendiri, Arinda Gustianti, dengan NIM 17016200039, lalu ada Desi Fitrianingsih dengan NIM 17016200029, dan yang terakhir ada Suci Ramadan dengan NIM 17016200022. Boleh di next? Sebelum kita memasuki materi teori kewirausahaan, kita juga perlu tahu apa itu kewirausahaan, yang mana secara harfiah, kewirausahaan terdiri dari kata dasar wirausaha dengan awalan ke dan akhiran an. Jadi, kewirausahaan dapat diartikan segala sesuatu yang berhubungan dengan wirausaha. Sedangkan wira berarti keberanian dan usaha berarti kegiatan bisnis yang komersial atau non-komersial. Sehingga kewirausahaan dapat pula diartikan sebagai keberanian seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Boleh di next? Dari konsep kewirausahaan sendiri, kewirausahaan merupakan sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam usaha untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya. Selain itu, kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sedangkan menurut Peggy Alambing dan Charles Erquel dalam buku Entrepreneurship pada tahun 1999, kewirausahaan merupakan suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Boleh di next? Selanjutnya ada perkembangan tahapan yang akan dibahas oleh rekan saya Suci. Kepada Suci, saya silakan. Baik, terima kasih Arinda. Pembahasan selanjutnya adalah perkembangan tahapan. Nah, perkembangan tahapan ini ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap memulai, kedua tahap pelaksanaan, ketiga tahap mempertahankan usaha, dan keempat itu pengembangan usaha. Nah, pada tahap pertama dalam kewirausahaan itu adalah memulai. Pada tahap ini, pada tahap awal ini, wirausahaan itu harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tahap ini juga termasuk proses melihat dan menganalisis peluang usaha yang akan dijalankan. Tahap kedua itu tahap pelaksanaan. Dalam kewirausahaan, tahap kedua ini kan pelaksanaan. Dalam tahap ini, wirausahaan akan memulai berbagai hal terkait dengan usahanya. Misalnya merancang rencana pembiayaan, mempersiapkan sumber daya manusianya, kepemilikan, serta susunan organisasi. Nah, di samping itu, tahap kedua ini juga bergantung dengan kemampuan pemimpin dalam mengambil resiko dan mengambil keputusan. Dan juga penerapan strategi pemasaran serta evaluasi. Next slide. Nah, dalam tahap ketiga adalah mempertahankan usaha. Pada tahap ini dilakukan dengan menganalisis perkembangan yang telah dicapai oleh wirausahaan. Tujuannya untuk menindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang sedang dialami, sehingga tidak hanya bertahan, tapi bisnis juga dapat berkembang. Nah, tahap selanjutnya ada pengembangan usaha. Tidak sebatas mempertahankan usaha, dalam kewirausahaan ini juga terdapat tahap untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Dilakukan itu menunjukkan hasil yang positif. Untuk mengembangkan usaha ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Misalnya itu dengan bertahan atau dengan melakukan ekspansi dan perluasan usaha yang dimiliki. Next slide. Pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri seseorang yang berjiwa kewirausahaan. Yang pertama itu adalah memiliki sikap pemberani yang tinggi, kedua memiliki semangat yang tinggi, kemauan keras atau ambisius, ketiga mempunyai daya analisis yang baik, yang terakhir adalah berjiwa pemimpin dan tidak berperilaku konsumtif. Next slide.
Selanjutnya yang akan dibahas adalah tujuan kewirausahaan. Nah, sebenarnya apa aja tujuannya? Yang pertama ada dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, dapat menciptakan jaringan bisnis yang baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di daerah asal. Selanjutnya meningkatkan kesejahteraan kehidupan diri sendiri serta masyarakat sekitar dari usaha yang dijalankannya dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selanjutnya adalah menularkan serta mengembangkan semangat berwirausaha pada orang lain. Yang terakhir ada membantu para pengusaha muda guna berkreasi serta berinovasi. Next slide. Pembahasan selanjutnya ini adalah teori kewirausahaan dari berbagai perspektif. Nah, pembahasan ini akan dibahas oleh teman saya, Desi. Untuk Desi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Suci. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu ada teori ekonomi, wirausaha sebagai pengambil resiko. Dalam kajian teori ini, insentif ekonomi menjadi motivasi utama terbentuknya kewirausahaan. Kewirausahaan terjadi ketika kondisi ekonomi menguntungkan dan cenderung pasif ketika kondisi berbalik. Insentif ekonomi bukan terbatas pada keuntungan saja, tapi juga meliputi kebijakan perpajakan, kebijakan industri, sumber pembiayaan dan bahan baku, ketersediaan infrastruktur, peluang investasi dan pemasaran, dan akses informasi. Yang selanjutnya itu ada teori sosiologi, wirausaha sebagai organisator. Dalam pandangan teori ini, kewirausahaan kemungkinan akan mendapat dorongan dalam budaya sosial tertentu. Perilaku wirausaha individu dalam masyarakat dipengaruhi oleh nilai masyarakat, keyakinan agama, adat istiadat, norma, dan lainnya. Dengan kata lain, wirausahawan hanya menjalankan peran sesuai harapan masyarakat. Lalu yang selanjutnya itu ada teori inovasi kewirausahaan atau pengusaha sebagai inovator. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Joseph Schumpeter bahwa kewirausahaan adalah inovasi. Dalam penjelasannya, teori ini mengabaikan dua kemampuan sebelumnya yang selama ini dianggap sebagai kunci bagi seorang wirausahawan sebagai pengambil resiko dan pengorganisir. Menurut Schumpeter, seorang ekonom Austria abad ke-20, wirausahawan adalah orang yang mau dan pandai mengubah ide atau penemuan baru menjadi inovasi yang berhasil. Kewirausahaan menghasilkan industri baru, bahkan menggabungkan input yang ada dengan cara baru. Lalu yang selanjutnya ada teori psikologis, pengusaha terbentuk selama pengasuhan individu. Perintis teori psikologi ini adalah David McCullough, menalarkan adanya hubungan antara perilaku kewirausahaan dengan kebutuhan untuk berprestasi atau need for achievement atau nudge. Selanjutnya, secara empiris menemukan korelasi positif antara kuatnya nudge dan perilaku wirausahaan yang berhasil. Nudge terbentuk pada masa kanak-kanak dan diantaranya ditentukan oleh bacaan untuk sekolah dasar. Ini berarti harus ditanamkan sejak dini. Lalu yang selanjutnya ada teori motivasi atau teori prestasi. Kewirausahaan dapat dikembangkan dan kepercayaan tradisional tidak menghambat wirausaha. Dalam teori ini, David McCullough mengidentifikasi kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Sebagai dasar kepribadian wirausaha, beliau menekankan pentingnya motivasi pencapaian dan melalui wirausahawan harus memenuhi pembangunan ekonomi dan sosial. Kebutuhan untuk berprestasi ditemukan paling tinggi di kalangan pengusaha melalui sebuah eksperimen. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Desi dan Suci. Sekian materi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.